Syukur Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat tersebut sampai saat sekarang ini kita masih dapat menghirup udara yang segar dalam kondisi badan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mempergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dipertemukan kita dengan Ramadan tahun ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga janji Allah dengan pertemuan kita dengan Ramadan ini kita mendapatkan hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penyempurna agama Islam, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama kita yang beragama Islam. Untuk itu kita diperintah agar dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini, apapun bentuk profesi yang kita geluti, hendaknya senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Karena dengan demikian ada jaminan bagi kita untuk dapat merasakan kehidupan yang aman, nyaman, selamat, bahagia dunia dan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keistiqamahan dalam Islam ini dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini, subuh yang pertama di bulan Ramadan, maka pembahasan kita adalah berkaitan dengan puasa dan tujuan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah, kalau kita lihat pengertian puasa itu adalah menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa membatalkan dan merusak amal ibadah puasa kita, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini perlu kita ketahui dan kita pahami. Karena banyak kita yang melakukan ibadah puasa tidak paham kita apa yang dikatakan puasa itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap, berbuat dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang mereka lakukan kecuali lapar dan haus. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang kita takutkan, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, memang ada pembagian kelompok, ya, orang-orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama puasa orang-orang yang awam. Yang kedua puasa khawas. Yang ketiga khawas. Puasa orang awam ini, dia berpuasa yang tahu dia hanya menahan lapar dan haus, yang lain itu dia tak mau tahu. Dia lakukan sesuka dia, nafsunya masih diperturutkannya. Itu puasa orang awam. Kenapa? Karena memang di situ juga ilmunya yang dikatakan puasa, katanya hanya sekedar menahan lapar dan haus.
Kalau tidak makan, tidak minum, mulai dari pagi sampai nanti sore, ya itulah puasa katanya. Tapi dirinya tak terkendali, ibadahnya tak meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Ini puasa orang-orang awam. Tak punya ilmu. Tapi kalau puasa orang khawas, dia meningkat. Dia punya ilmu, dia melaksanakan perintah Allah, tapi dia melaksanakan juga larangan Allah. Semua dilaksanakannya. Dia puasa, salat sunat, ya, bicara yang tak baik dilakukan juga, bohong dilakukan juga, ya, berbagai macam maksiat masih dilakukannya. Ini puasa kebanyakan orang, puasa orang-orang umum. Jadi yang kita inginkan puasa orang-orang yang khawas. Tingkatan iman yang benar-benar beriman kepada Allah dalam melaksanakan ibadah puasa itu, dia akan menjaga dirinya baik-baik dari segala bentuk perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dan dia lakukan semua perbuatan yang diridhoi Allah, sekecil apapun bentuk perbuatan amal soleh itu, dia akan ambil andil di situ. Itu orang-orang yang khawas. Dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan apa yang dibawa oleh Ramadan itu terhadap kita. Janji-janji Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Apa itu? Diampuni dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Yang kita harapkan. Kemudian apalagi? Diangkat harkat dan martabat kita oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mulia di sisinya, yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas sasaran dan tujuan ibadah puasa itu diperintahkan Allah membentuk pribadi manusia menjadi manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita inginkan. Jikalau kita tidak paham tujuan kita berpuasa, tidak ingin mendapatkan la'allakum tattaqun, tidak ingin kita mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, dan tidak pula kita ingin dibebaskan Allah dari api neraka. Tidak inginkah kita dimasukkan Allah ke dalam surga? Kalau orang awam tidak paham, Bu, makanya dia puasa acak-acakan, suka-suka dia, tidak terkendali dirinya. Yang bisa membaca itu adalah orang-orang yang beriman. Dia menginginkan dengan pelaksanaan ibadah puasa di Ramadan ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat harkat dan martabat menjadi hamba Allah yang bertakwa, dilepaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin wa ulikat abwabun nar, falam yuftahu minha bab wa futihat abwabul jannah." Ya. Itu jelas. Falam yulaku minha bab, ya yunadi munadi, ya baghiyal khair uqbil, qal ya baghiyal syarr uqsir, walillahi mutaqa'u minan nar, dzalika kulli lailah. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Rasulullah, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, itu kemarin, Bu, kita ini hari pertama kemarin
malam pertama. Apabila datang awal pertama bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan-setan dan jin-jin yang jahat yang suka menggoda manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu-pintu neraka, tak satu pun pintu neraka yang terbuka, dan dibuka pintu-pintu surga, tak satu pun pintu surga yang tertutup. Maka menyeru orang-orang yang menyeru kebaikan, ya baghiyal khair, hei orang-orang yang gemar, yang cinta kepada kebaikan, uqbil, terimalah bulan ini. Maksudnya apa? Terima bulan ini dengan bergembira, laksanakanlah perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangan Allah, kamu akan mendapatkan ganjaran itu. Pintu surga tertutup, pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu. Dan juga diserukan kepada orang-orang yang suka kepada kejelekan, pecinta-pecinta keburukan, yang gemar berbuat maksiat, uqsiy, berhentilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kamu berbuat maksiat di bulan Ramadan ini, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang suci, di mana ganjaran kejahatan, kemaksiatan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jugakah kamu berhenti? Sementara amal kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman terpancing, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia tahu ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dengan kedatangan bulan Ramadan. Makanya para sahabat 6 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mereka sudah berdoa ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Balighni Ramadan, temukan mereka di Ramadan. Bahkan ada doa-doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, itu doa-doa orang-orang yang beriman. Kenapa? Ketika begitu masuk bulan Ramadan, dia tahu peluang-peluang yang terbesar diberikan Allah kepada kita. Kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengisi waktu-waktunya di bulan Ramadan itu, ibu bapak, dengan perbuatan-perbuatan amal ibadah. Duduknya ibadah, jalannya ibadah, langkahkan kakinya ibadah, tidurnya ibadah, ngomong ibadah, pandangannya ibadah, pendengarannya digunakan untuk ibadah. Singkatnya, semua aktivitas hamba Allah yang beriman bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya banyak orang termotivasi berbuat kebaikan, memperbanyak sedekah, ya salat-salat sunat. Dan bahkan ada yang punya target mengisi waktunya, waktu-waktu dengan membaca Al-Quran. Ada yang punya target tamat Al-Quran 10 kali. Sehingga waktu-waktu itu diisi dengan waktu yang bermanfaat, dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu orang yang beriman. Masalahnya kita selama ini tahun ke tahun Bapak Ibu bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tapi habis Ramadan tak ada bekas-bekas Ramadan itu pada diri kita. Salat pun malas, puasa sunat pun tidak nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi salat-salat tahajud dan witir. Perbuatan maksiat tidak berkurang, malah meningkat. Perkataan bohong, dusta dan berbagai macam mulut ini, kita sering gunakan itu menghujat, mencaci, mencari-cari kesalahan orang.
Jangan lagi. Makanya di bulan Ramadan ini tahanlah diri kita untuk melakukan itu. Tahan itu maka dikatakan siam, saum. Puasa, tahan, kendalikan diri kita dari perbuatan maksiat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Ada satu hadis kata Rasulullah, celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, habis Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan itu. Dosanya tidak diampuni. Harkat martabatnya tidak diangkat oleh Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Masih malas untuk ibadah habis Ramadan, malah meningkat maksiatnya. Begitu bulan Syawal datang, dia bergembira, berpestaria, berfoya-foya, bertemu dengan wanita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, kembali dibiasakan. Sementara selama Ramadan yang halal saja ditahan, dilarang oleh Allah. Suami istri tidak boleh berbau. Seharusnya habis Ramadan, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diridai Allah itu sudah bisa kita tahan. Itu kadang-kadang kita anggap biasa, Pak. Habis Ramadan, saking gembiranya, kita biasakan kembali dosa-dosa itu dengan orang yang bukan mahram kita. Karena itu dilarang. Jelas. Kata Rasulullah, ditusuknya kepala kita dengan besi panas lebih baik daripada kita menjamah wanita yang bukan mahram. Tapi habis Ramadan, begitu lebaran, ini semarak kembali. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan banyak dosa-dosa lain yang kita lakukan. Inilah yang perlu kita renungkan, Bapak, Ibu, kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Mari kita laksanakan ibadah itu dengan penuh kekhusyukan dan sungguh-sungguh. Raihlah apa yang dijanjikan Allah itu. Itulah tujuan kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya jelas yang dipanggil itu oleh Allah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang benar-benar beriman. Dia yakin dengan ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mudah-mudahan kita Bapak Ibu termasuk orang-orang yang ketiga dalam melaksanakan ibadah puasa itu, ya khusus. Ya, puasa khawas. Yang meningkat keimanan kita betul-betul. Larangan kita hentikan, kebaikan kita tingkatkan. Tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Di situ ibadah, di sini ibadah. Di mana-mana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah tadi, Bu. Makanya tujuan kita apa? Jelas tujuan kita. Kalau kita tidak mendapatkan, tidak ada tujuan yang jelas dalam pelaksanaan ibadah puasa, makanya kita ngawur, tidak serius dalam melaksanakan ibadah puasa. Demikian saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah tersebut. Betul-betul kita isi waktu kita dengan ibadah meningkat selama Ramadan dan nampak aplikasinya di luar bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.